Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah menarik. Ada seorang tua namanya Abu Hasan. Dia seorang yang kaya raya, ibadahnya bagus, dia selalu hadir tepat waktu di masjid, dia selalu menempati posisi shaf pertama di masjid. Setiap ada kegiatan keagamaan, dia selalu hadir di masjid. Walaupun dia kaya raya, walaupun dia memiliki banyak aktivitas, tapi dia tetap bisa meluangkan waktunya untuk berjamaah sholat 5 waktu di masjid. Akan tetapi sosok Abu Hasan ini dikenal Abu Hasan al-Bakhil, dikenal oleh masyarakat seorang tokoh, seorang kaya yang sangat kikir, seorang kaya yang sangat pelit. Mengapa masyarakat menilainya seperti itu? Karena setiap ada sumbangan untuk masjid, sumbangan untuk dana sosial, dia selalu menyumbang yang paling sedikit, tidak sepadan dengan kekayaan yang ia miliki. Justru kalau ada anak muda, karang taruna yang datang ke rumahnya, dia banyak memberikan nasihat. Akan tetapi dia banyak memberikan nasihat, tetapi sumbangannya sangat sedikit. Dan masyarakat semua membicarakan tentang kebahilan, tentang kepelitan sosok Abu Hasan itu. Di usianya yang mulai senja, Abu Hasan sakit. Masyarakat tidak seberapa respect. Yang datang ke sana adalah tokoh-tokoh masyarakat saja yang menjenguk ke rumah sakit. 3 bulan sebelum Ramadan dia meninggal dunia. 3 bulan sebelum Ramadan dia meninggal dunia. Masyarakat menanggapinya dengan biasa-biasa saja. Bahkan ada yang underestimate karena dia memang dikenal dengan sosok kaya tetapi sangat pelit. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat bulan Ramadan tiba, malam harinya seorang takmir menyampaikan, malam ini adalah malam pertama tidak dihadiri seorang tokoh Abu Hasan yang biasa duduk di shaf paling pertama, yang biasa datang paling awal sebelum yang lain datang ke masjid. Masyarakat mendengar hal itu tidak seberapa respect karena masyarakat tidak suka kepada sosok Abu Hasan yang walaupun ibadahnya bagus, yang walaupun dia kaya raya, tetapi dia dikenal sangat pelit. Kemudian takmir tersebut melanjutkan, dia menyampaikan bahwa mulai bulan ini sudah tidak ada buka bersama yang biasa dilakukan di masjid ini untuk seluruh masyarakat. Juga tidak ada konsumsi hari Jumat yang biasa didapat oleh masyarakat. Juga janda tua, fakir miskin, untuk bulan ini tidak ada jatah. Tidak ada jatah sembako, tidak ada jatah baju lebaran, tidak ada jatah beras, tidak ada jatah kurma sebagaimana yang diterima di tahun-tahun sebelumnya. Ada seorang anak muda yang bertanya kepada ketua takmir masjid itu, kenapa sekarang tidak ada? Sudah 3 bulan ini kita tidak mendapatkan konsumsi setiap hari Jumat, lalu sekarang juga tidak ada buka bersama seperti biasa dilakukan. Kemudian orang miskin juga tidak akan mendapatkan baju dan tidak akan mendapatkan beras, tidak juga mendapatkan kurma. Lalu kemana dana-dana yang sebelumnya itu ada? Ketua takmir masjid itu hanya menyampaikan, donatur yang biasa melakukan sumbangan ini dari kota saat ini sudah tidak menyumbangnya lagi. Remaja masjid yang lain mendesaknya, kenapa orang ini sudah tidak menyumbang lagi? Dan apakah betul memang sumbangan itu tidak ada? Mereka mulai berprasangka jelek kepada pengurus takmir, takut dana yang memang biasa disampaikan oleh donatur tapi tidak disampaikan kepada masyarakat. Takut menimbulkan fitnah,
Kemudian antar pengurus yang satu dengan pengurus yang lain bermusyawarah sejenak. Kemudian ketua takmir itu berdiri lagi untuk menyampaikan sesuatu dengan baca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Saya merasa berdosa karena saya harus melanggar perjanjian dengan donatur tersebut, menyampaikan apa yang sebenarnya tidak boleh disampaikan karena kami sudah berjanji. Tapi baiklah, ketimbang ini menimbulkan fitnah, maka akan saya sampaikan sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui oleh masyarakat. Hadirin jamaah masjid rahimakumullah, kata takmir masjid, sebenarnya orang dermawan yang biasa menyediakan buka bersama selama 1 bulan penuh, yang biasa menyediakan beras bagi fakir miskin, yang biasa membelikan kurma dan baju bagi masyarakat, sudah meninggal dunia. Para hadirin semuanya terkejut, mereka terperangah. Mereka ingin tahu siapa orang kota yang begitu dermawan, yang selama ini memberikan fasilitas yang cukup baik kepada masyarakat, cukup banyak kepada masyarakat, yang sekarang meninggal dunia. Semuanya berdoa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Akan tetapi yang tersisa di masyarakat, di remaja masjid, di jamaah, siapa orang itu? Kemudian anak muda, siapa orang tersebut? Kami ingin datang ke rumahnya, kami ingin berbelasungkawa, ingin takziah ke rumahnya. Kemudian dengan menoleh ke pengurus lain, takmir masjid menyampaikan, sebenarnya seorang dermawan yang biasa memberikan buka bersama 1 bulan penuh, yang biasa memberikan fasilitas kepada fakir miskin adalah Abu Hasan, orang yang dikenal kikir itu, orang yang jenengan semua mengenalnya seorang yang sangat pelit itu. Beliaulah yang selama ini memberikan sedekah untuk buka bersama. Beliau pula lah yang menyediakan beras. Beliau pula lah yang selama ini menyediakan baju, kurma, dan fasilitas yang dinikmati oleh masyarakat. Seluruh masyarakat menundukkan kepala. Di pikiran mereka berkecamuk, ada rasa malu, ada perasaan bersalah. Kenapa selama ini dia menghina orang yang sangat dermawan? Salah seorang bertanya, kenapa tidak disampaikan dari dulu? Beliau tidak ingin sedekahnya diketahui oleh orang lain. Beliau tidak ingin apa yang diberikan kepada masyarakat menjadikan dirinya tidak ikhlas. Beliaulah yang minta semuanya ini dirahasiakan sampai beliau meninggal dunia. Seluruh jemaah masjid menangis. Mereka merasa bersalah. Mereka tidak menyangka orang yang selama ini digunjingkan, orang yang selama ini didiskreditkan, orang yang selama ini dihina, ternyata beliau adalah orang yang sangat hebat, orang yang sangat dermawan, orang yang sangat peduli terhadap lingkungannya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takmir itu melanjutkan. Coba pegang karpet yang kalian semua duduki. Coba lihat lampu yang begitu indah berada di masjid ini. Coba lihat dinding-dinding masjid ini yang begitu mewah. Semuanya dari beliau. Karpet ini dari beliau. Lampu ini dari beliau. Fasilitas masjid ini seluruhnya dari beliau. Itulah sebabnya kenapa kita tidak minta kepada masyarakat. Karena beliaulah semuanya yang memenuhi seluruh kebutuhan yang dibutuhkan oleh masjid. Masyarakat semakin menangis, semakin merasa bersalah. Kemudian takmir masjid itu melanjutkan dengan menyampaikan, hadirin, insya Allah saudara kita Abu Hasan masuk surga. Insya Allah segala dosanya dimaghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan bersegeralah untuk mendapatkan surganya Allah yang luasnya
seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, diberikan kepada orang yang bertakwa. Siapa orang yang dimaksud oleh Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, adalah orang yang selalu menafkahkan hartanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Oleh karena itu, insya Allah saudara kita Abu Hasan yang dari tangannya selalu berinfak, dari kedermawanannya kita selalu bisa berbuka bersama selama 1 bulan, dari kedermawanannya kita selalu mendapatkan fasilitas kurma setiap tahun, baju-baju baru dari beliau, beras kepada fakir miskin dan janda tua. Maka insya Allah beliau sudah termasuk kategori alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i. Begitu juga Allah berfirman wal kadhiminal ghaidha. Allah menyampaikan siapa orang itu? Satu, orang yang berinfak. Yang kedua, al-kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menahan amarahnya. Abu Hasan adalah contoh yang baik. Beliau tidak marah walaupun dihina. Beliau juga tidak marah walaupun dipergunjingkan sebagai orang yang sangat pelit. Beliau didamprat karena menyumbang sangat sedikit. Kenapa beliau nyumbang sangat sedikit? Pada saat ada remaja masjid datang ke sana, dia tidak ingin diketahui bahwa dialah sebenarnya selama ini menjadi donatur utama. Dia ingin seperti orang biasa-biasa saja. Tetapi ketika dia didamprat, ketika dia hina oleh masyarakat, dia tidak marah. Insya Allah beliau akan masuk surga karena bisa menahan amarahnya. Yang ketiga, ciri khas orang yang masuk surga, dan insya Allah Abu Hasan masuk surga, kategori orang yang akan masuk surga dan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, wal afina 'anil nas, dan orang yang selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Abu Hasan adalah contoh yang baik. Beliau dihina oleh kita semua. Beliau dipergunjingkan sebagai orang yang kikir, pelit, dan lain sebagainya. Suatu saat beliau kami ajak bicara untuk menyampaikan kepada masyarakat agar masyarakat tidak menilai dirinya pelit. Apa yang disampaikan oleh beliau? Biarlah masyarakat menilai saya seperti itu. Saya memaafkan setiap kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat. Beliau memaafkan kita semua. Sebelum jenengan semua minta maaf kepada Abu Hasan, Abu Hasan sudah memaafkan dosa-dosa kita terhadap beliau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah sangat menyukai orang yang baik. Orang sebaik Abu Hasan itu akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhir dari apa yang ingin saya sampaikan ini, Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Jangan ngerumpi, jangan menjelek-jelekkan orang, jangan membicarakan kesalahan orang. Barangkali orang yang kita rumpi, barangkali orang yang kita jelek-jelekkan jauh lebih baik dari orang yang ngerumpinya, kata Allah. Wala nisa'um min nisa'in asa yakunu khairam minhum, dan jangan pula sekelompok wanita ngerumpi kelompok yang lain, barangkali orang yang dibicarakan itu justru lebih baik dari orang yang membicarakannya. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang pertama, beliau insya Allah sebagai orang penghuni surga. Karena apa yang dilakukannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Yang kedua, kita jangan mudah berprasangka jelek kepada orang lain. Barangkali orang yang diprasangkakan jelek oleh kita justru lebih baik dari kita. Yang ketiga, selalu berpikir positiflah, husnudzonlah kepada siapapun. Barangkali orang yang kita lihat jelek menurut mata kita, tapi dia hebat menurut Allah Subhanahu wa taala. Barangkali orang yang menurut kita tidak baik, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu apa yang kita lihat sesuai dengan apa yang sebenarnya dari orang tersebut.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ibrah pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.